Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan sebelum masuk perjamuan kudus. Kita belajar hari ini bahasa iman. Bahasa itu cara kita mengungkapkan diri, cara kita berkomunikasi, cara kita menggambarkan sesuatu, apa yang ada dalam hidup kita, apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita. Itulah bahasa. Ada bahasa disebut bahasa manusia. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu bahasa manusia. Ada juga yang disebut bahasa malaikat. Ada juga yang disebut bahasa roh. Ya. Baik itu bahasa roh setan maupun bahasa Roh Kudus. Ketika orang dibaptis Roh Kudus, Allah memberi mereka bahasa roh, bahasa yang hanya Allah mengerti kalau kita mengucapkannya, karena Roh Kudus yang memberi bahasa itu pada orang saat dibaptis Roh Kudus. Ada juga saudaraku bahasa iman. Kalau dalam kata lain ada perkataan iman, ada bahasa iman, ya. Bahasa itu bicara perkataan. Ada kata-kata yang keluar dari mulut kita
dan kata-kata itu punya arti. Dan itu sangat berkuasa. Bahkan Alkitab menjelaskan di dalam Yakobus pasal 3 tentang sehebat apa kuasa perkataan. Yakobus 3 ayat yang kelima dikatakan begini, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar, dapat menimbulkan, dapat mengakibatkan perkara-perkara besar. Digambarkan seperti ini, lihatlah betapapun kecilnya api, lidah dapat, tapi api itu dapat membakar hutan yang besar. Diumpamakan lidah itu bagian anggota tubuh yang kecil, seperti api yang kecil awalnya, tapi ketika api itu mulai menyala bisa bakar hutan sampai jutaan. Kapal laut yang sangat besar itu ditentukan kemana arahnya oleh kemudi yang kecil di bawah, di belakang dari kapal laut yang besar. Seperti itulah dia. Banyak orang tidak atau kurang hati-hati dengan kata-kata. Padahal bahaya sekali karena pengaruh kata-kata ini besar, kata Yakobus pasal 3. Bisa besar, menghancurkan, mengakibatkan kerusakan, mengakibatkan banyak hal yang negatif, tapi bisa juga mengakibatkan petaka yang hebat, yang menguntungkan, yang membangun, bahkan yang membawa orang kepada keselamatan. Maka dikatakan Amsal 13 ayat 2 dan 3. Amsal 13 ayat 2 dan 3 dikatakan, dari buah mulutnya atau perkataan, buah mulut artinya perkataan, seseorang akan makan yang baik. Tentu kalau perkataannya baik. Tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Ayat 3, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, menjaga nyawanya. Siapa yang lebar bibir tak menjaga ceplas-ceplos terus, memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, akan ditimpa kebinasaan. Jadi bisa orang hidup matinya ditentukan lidah, bahagia susahnya ditentukan lidah, arah hidupnya ditentukan lidah. Seperti kemudi kapal yang besar, kecil kemudi tapi kemana kapal itu ditentukan oleh kemudi itu. Seperti itulah lidah, kecil api tapi bisa membakar seluruh hutan. Itulah pengaruhnya. Hidup mati dikuasai lidah. Gunakan baik, terima baik. Gunakan tidak baik, terima tidak baik. Lidah itu bisa membawa kita kepada kutuk atau berkat. Lidah itu bisa membuat orang kena kutuk atau kena berkat. Banyak dosa lidah membuat orang masuk neraka, tapi juga bisa lidah membuat orang masuk surga. Di dalam Wahyu 21:8, salah satu dosa lidah membuat orang masuk ke dalam api hukuman di neraka nanti. Disebabnya kita lebih bagus memakai kata-kata yang positif, yang membangun, apalagi kata-kata iman. Kata-kata positif membangun pun punya pengaruh. Ada saudaraku, kalau saudara lihat di YouTube, ada seorang kakinya tidak ada dua-dua dengan tangannya, tapi dia orang menjadi termasuk tersukses dan memotivasi ribuan orang di seluruh dunia hanya melalui kata-katanya yang disebut motivator. Kata-katanya penuh pencerahan, penuh kata-kata yang membangun positif, yang membangkitkan semangat, yang memberi inspirasi ide.
yang memberi pengetahuan, yang memberi semangat. Contohnya kata-kata orang-orang motivator berkata begini, ketika engkau gagal, jangan engkau menganggap itu akhir dari hidupmu, tapi itu adalah awal lompatan untuk engkau lebih sukses ke depan. Kadang-kadang untuk kita melompat jauh, kadang-kadang kita harus mundur dulu, lalu kita melompat jauh. Itu kata-kata motivator. Ketika orang mendengar, segera orang yang gagal terbangun, tersemangati, termotivasi. Dia tidak menganggap itu kegagalan dalam hidup. Makin banyak kegagalanmu kalau kau belajar, makin besar kesempatan kesuksesanmu yang luar biasa. Mungkin dia mengutip kisah Albert Einstein yang gagal sampai 99 kali menemukan listrik dan mesin semua. Tapi dia terus belajar dari kegagalan itu. Tetapi ketika dia meneliti di laboratoriumnya listrik dan mesin uap, 100 kali setelah 99 gagal, dia menjadi orang tersukses di dunia. Itulah pengetahuan orang-orang yang berpikir positif. Maka bagi orang-orang sekuler, buku The Positive Thinking adalah buku the bestseller yang paling dicari orang, karena ada kekuatan dan pikiran yang positif. Nah, si orang yang buntung kaki dan tangan tidak ada dua-dua, mereka menjadi orang sukses hanya menggunakan kata-kata yang positif. Tapi saudaraku bisa goncang satu negara gara-gara kata-kata yang jelek. Maka sampai pemerintah di Indonesia mengeluarkan hukum, ya, hate speech katanya, hukum IT bisa kena 6 sampai 10 tahun kalau kita memberitakan hoax, berita bohong, pencemaran nama baik. Ketika pencemaran nama baik dituntut bisa sampai miliar, orang langsung bayar. Saudaraku, artinya sebenarnya negara saja orang pandai sudah tahu betapa bahayanya kata-kata yang keluar dari mulut kita. Itu sebabnya kita harus hati-hati dengan kata-kata kita. Karena kalau lebar bibir katanya akan ditimpa kebinasaan. Kita harus menguasai lidah kita. Kita harus menaruh kekang seperti pada mulut kuda. Awalnya kuda itu, kalau kuda yang hebat oleh para koboi di Amerika yang berkeliaran kudanya di hutan, itu tidak gampang menaklukkannya. Perlu keahlian, perlu pengetahuan. Didapat, setelah didapat, lalu dijinakkan, lalu dipasang kekang kayak tali di hidungnya, sehingga dia boleh dibawa oleh orang yang menungganginya ke arah mana, ke kiri, ke kanan oleh kekang itu. Nah, lidah ini luas, bisa melakukan hal besar yang positif, tapi hal yang besar yang negatif. Dan Tuhan juga mengakui hidup mati kita dikuasai lidah. Gak hati-hati bisa mendatangkan kebinasaan. Luar biasa. Itu sebabnya Anda jangan asal ngomong baru berpikir. Jangan ngomong sambil berpikir. Harus berpikir dulu baru ngomong. Itu artinya kita belajar menguasai lidah. Memang sulit menguasai lidah, karena kalau kita sudah bisa menguasai lidah, kata Yakobus pasal 3, kita sudah bisa menguasai tubuh kita. Kalau orang tidak pernah salah lagi dalam kata-kata, itu artinya orang itu sudah sempurna. Berarti karena kita belum sempurna, kita banyak ngomong banyak salah. Maka lebih bagus kita kuasai lidah kita. Apa yang harus kita ngomong? Karena banyak ngomong banyak salah. Mending ngomong karena kata-kata yang positif, yang membangun. Apalagi perkatakanlah firman Tuhan yang kau imani. Perkataan iman, bahasa iman. Karena ketika kita berkata, kita sedang menabur, dan apa yang kita tabur akan kita tuai. Tidak ada hidup ini kebetulan, nasib-nasiban. Makanya tak usah kau meramal nasib.
Tak usah kau lihat bintang apa kau, lalu ramalannya. Kalau kau bukan Scorpio, ramalannya jodohmu, nasibmu. Gak usah, itu dari setan. Gak ada nasib-nasiban. Di dalam Galatia pasal 6, jangan sesat, Allah tidak bisa membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itulah yang dituainya. Jadi ada sebab akibat. Tabur tuai, tabur jagung, tuai jagung. Kau rawat jagungnya dengan bagus, kau tanam di tanah yang subur, kau rawat dengan bagus karena kau tanam bibit jagung yang unggul, terimalah akibatnya yang terbaik. Haleluya. Jadi tidak ada yang kebetulan, makanya tak usah pergi kepada peramal nasib. Mereka hanya mau cari untung. Silap-silap iblis akan datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Hanya Tuhan yang datang untuk memberi hidup supaya kau hidup dalam segala kehidupan. Haleluya. Jadi kita mulai bahasanya, bahasa yang membawa kita kepada keberhasilan, kebahagiaan, keselamatan. Bahkan bahasa yang bisa memberkati orang lain. Tentu bahasa itu tidak keluar begitu saja. Itu sudah ada di hati dan di pikiran. Karena apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Hanya jaga hatimu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Maka isilah pikiranmu dengan hal-hal yang positif, itu akan masuk ke hatimu. Makanya ada istilah manusia berkata dari mata turun ke hati. Dilihat, diterjemahkan oleh otak, masuk ke hati. Dan hati itu cermin manusia. Dari situlah nanti akan keluar perkataan, dari situlah muncul tindakan-tindakan. Jadi apa yang diproses di pikiran itu akan masuk di hati. Apa yang di hati akan diterjemahkan oleh pikiran. Apa yang sudah diterjemahkan di pikiran itu akan keluar melalui kata-kata atau tindakan perbuatan. Ketika kita berkata atau berbuat, kita sedang menabur. Kalau sudah menabur, tunggu waktunya kita menuai. Memang setiap yang kita katakan mungkin tidak langsung hal itu terjadi, tetapi pasti terjadi. Karena Allah bilang bahwa apa yang ditabur pasti menuai. Hanya tunggu waktu. Kecuali orang itu datang mohon anugerah pengampunan Tuhan, lalu memohon minta ampun atas perkataan itu dan mencabutnya, minta pertolongan Tuhan untuk membatalkan perkataan itu, dan memohon ampun untuk tidak membalaskan perbuatan yang salah itu. Hanya pertobatan dan pengampunan Tuhan yang meloloskan. Kalau tidak, pasti kita terima apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat. Maka lebih bagus berbuat baik, lebih bagus lakukan firman Tuhan yang kau percaya. Lebih bagus minimal hal-hal yang baik dan positif bagi manusia. Karena engkau dihukum juga berdasarkan perkataan, atau dibenarkan berdasarkan perkataan. Ayo perhatikan Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Jadi kalau hatinya percaya kepada Tuhan dan firman, nah hati yang percaya ini membuat dia dibenarkan. Enggak ada orang yang benar kalau tidak dibenarkan. Tidak ada orang benar kalau tidak hidup benar. Bagaimana supaya kita dibenarkan? Maka hati kita percaya sama Tuhan. Lalu hati yang percaya ini membuat kita dibenarkan, dilayakkan, diperkenan. Jadi kalau berdasarkan perbuatan kita, tidak ada kita diperkenan, dibenarkan. Makanya kita nggak bisa selamat karena usaha perbuatan kita. Kalaupun ditimbang pasti masuk neraka kita ini semua. Mana lebih banyak baik dan jahatnya? Sudah pasti lebih banyak jahatnya, salah. Satu dosa pun sudah cukup buat kita masuk neraka. Apalagi 10 dosa. Jadi tidak ada orang selamat kalau bukan oleh Tuhan sendiri. Dan upah dosa adalah mau. Bagi Tuhan dosa itu kau bayar dengan nyawamu, dihukum selama-lamanya di neraka. Tapi Tuhan tidak mau pada bulan itu kita dicipta. Dia berkata dia tidak mau kita mati dalam dosa dan dihukum,
Dia Maha Pengampun, maka Dia menunggu kita datang kepadanya, lalu Dia menanggung dosa kita. Bagaimana caranya? Dia menggantikan kita mati akibat dosa. Dia menanggung penyakit akibat dosa kesalahan kita. Dia menanggung semua kutuk yang harusnya kita menerima, kutuk akibat dosa kesalahan kita. Dia tanggung. Kenapa Dia lakukan? Karena Dia mengasihi kita lebih dari dosa kita. Karena Dia merancang keselamatan. Jadi tidak gratis dosa kita. Kita diampuni dan diselamatkan enak. Tapi Tuhan mengusahakannya, bukan enak. Harusnya kita yang masuk neraka. Harusnya kita yang dihukum. Harusnya kita menanggung. Tapi karena kasih Tuhan, Dia datang ke dunia, Dia tanggung. Itu sebabnya setiap saudara mengaku dosa, itu tidak gampang Tuhan menanggung. Makanya jangan gampang-gampang mengaku minta maaf, mengaku minta maaf. Saya mau beritahu kepada saudara, pada perjanjian lama, untuk kita minta maaf kepada seseorang, apalagi kepada hamba Tuhan, itu tidak gampang. Saya kasih contoh Ayub pasal terakhir 42, tunjukkan dulu di monitor kita. Ayub pasal 42 ayat 8. Anak Tuhan ini gampang kali minta maaf ya, sampai ketawa dia kan. Dipikirnya dosa itu main-mainan. Tak maaf ya, tak maaf enak ada. Tapi saya mau beritahu dulu, akibat dosa perkataan itu, yang mudah kali kita bilang minta maaf, harganya besar. Ayub 42 ayat 8. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan. Ini ceritanya, ada teman-temannya si Ayub yang mengkhianati dia, yang berkata tidak benar tentang dia dan tentang Tuhan kepada Ayub. Lalu Tuhan marah. Orang ini akan mengalami hukuman. Tetapi orang ini diberitahu sama Tuhan, ambil 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hamba-Ku Ayub, dan persembahkanlah semua itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, baik untuk hamba-Ku Ayub. Mintalah doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang aku akan terima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Tuhan benci dosa, Dia harus tutup dosa itu. Makanya lepaskan dosa itu, jangan ikut hukum. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hamba-Ku Ayub. Tidak berkata benar. Teman-temannya ini tidak berkata benar tentang Ayub, tidak berkata benar tentang Tuhan. Lalu Tuhan sedang akan menghukum, kecuali orang yang bertobat dengan cara datang minta ampun kepada Ayub, dan Ayub harus mendoakan dia supaya mereka jangan kena hukum. Tapi pada waktu datang kepada Ayub, gak boleh salah, walaupun sungguh-sungguh beriman. Mereka harus membawa 7 ekor lembu jantan yang terbaik berumur setahun, tidak bercacat. Mereka harus bawa 7 ekor domba jantan yang tidak bercacat, yang terbaik, yang umur setahun. Bagi saudara yang punya lembu, kalau lembu yang terbaik usia 1 tahun, karena usia 2 tahun dan bisa dijual, usia 1 tahun yang terbaik itu minimal harga 6 juta. Kalau lembu model yang besar itu bisa lebih dari mungkin harga 6 juta. Domba juga begitu, itu bisa 600.000. Tadi kan 6 juta kali 7 ekor 42 juta. 600.000 kali 7 kira-kira 50 juta. Misalnya kalau saudara sudah berkata lain tentang saya, menggosipi saya misalnya pendetamu, maka saudara akan dihukum Tuhan. Tuhan yang punya urusan. Dan kalau kau murni ingin diampuni Tuhan, saya harus mendoakanmu.
supaya Tuhan mengampuni. Dan kau harus bawa domba 7 ekor yang terbaik, lembu 7 ekor yang terbaik, kira-kira 50 juta. Kalau kau orang miskin, tak bisa tahu. Dan saudara pikir, minta maaf ya, silap ya aku tahu. Dan iblis tahu ini hukum ini, tahu dia. Dan ini peluang dia masuk. Karena dosa kita bisa sakit, karena kesalahan kita bisa menderita. Ini orang berkata tidak benar tentang Tuhan, bahkan tentang Ayub dia tak berkata benar. Di depan Ayub mungkin mereka satu, di belakangnya lain kan. Bisa aja orang begitu. Di depan saya, nah puji Tuhan Pak, di belakang enak. Terus kau berkata tidak benar tentang dia. Alkitab bilang kalau kau sudah salah dalam perkataan, ibadahmu sudah batal. Doamu tidak akan didengar, makanya hanya doa si Ayub yang didengar, doa orang yang akan didengar, karena mereka berkata tidak benar. Lidah ini nggak boleh dipakai untuk menghujat orang, lalu dipakai memuji Tuhan, nggak bisa, nggak akan diterima Tuhan. Kecuali Tuhan mengampunimu setelah kau berjauh perkataan yang salah. Makanya banyak orang doanya nggak didengar Tuhan meskipun dia menangis-nangis. Tuhan tuh jauh. Apalagi kita udah belajar ada umur 2 setiap hafruta, hati-hati. Jangan sampai terpancing. Sebelum hafruta, setengah jam lagi, kompor dulu. Kompornya menggosip orang pulang kan. Habis kau 1 jam berdoa nangis-nangis, nggak ada jawabnya dari Tuhan. Kalau orang berkata benar tentang Tuhan dan tentang orang, itu baru. Tapi kalau orang berkata tidak benar tentang orang, apalagi tentang Tuhan, dari dengar doanya. Haleluya. 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 Jadi banyak hal yang kita bisa terima dalam hidup ini hanya ngomong. Tapi ngomong tidak sama ngomong. Ngomong itu karena bersumber dari hati. Maka penuhilah hatimu dengan hal yang positif. Penuhilah pikiranmu dengan hal yang positif, pengetahuan yang berguna atau yang bisa bagus. Terutama penuhilah hati dan pikiranmu dengan firman. Makanya renungkanlah firman siang. Haleluya. Saya menikmati khotbah saya ini. Amin. Saya percaya kalau Allah menikmati iblis sedang perang di pikiran. Nah, pikiran itu sudah banyak susu ya. Karena apa yang terpancar keluar itu semua dari sini, terjemahkan dari sini. Jadi kalau orang pikirannya nggak maju, itu karena memang hatinya nggak bagus, dan orang ini nggak akan pernah maju. Sebagaimana kau berpikir dalam dirimu, seperti itulah kau kata kita. Makanya kalau kita renungkan firman itu memenuhi hati pikiran kita akan tumbuh seperti pohon di tepi aliran air. Akan bertumbuh, tidak lagi daunnya, akan berbuah pada musimnya. Apa saja diperbuatnya? Berhasil. Jadi berhasil itu bukan nasib-nasiban. Merubah nasib berubah. Besian ini kata berubah nama dari derita jadi tiamur, bukan itu sih. Mau dibikin nama musuh rezeki kalau kau nggak mentaati firman tetap sial kau saudara. Haleluya. Haleluya. Jadi stop. Ya kan? Teringatnya Eda. Si ini kok dari lain kulihat dia kalau lihat aku. Iya Eda. Tapi jangan kasih tahu sama orangnya rahasia kita berdua. Ayolah. Apalagi ibu suka gitu kan. Rahasia kita jangan kasih tahu sama orangnya. Kita biasanya orang yang kepahitan, orang yang suka gosip, koneksi itu. Koneksi itu. Kalau nggak ketemu, apalagi sekarang
udah ada WA ya, pasti connect terus. Ya memang serok dia kan. Ya, jadi oke, konser dulu kita, brutal. Suasananya pun nggak enak lagi kan? Brutal setengah jam, gosipnya 1,5 jam. Kasih negara. Bisa. Berbahagia orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Tuhan. Amin. Firman menyucikan hati kita. Pengakuan dosa membuat darah Yesus menyucikan dosa kita, hati kita. Lalu buktinya, manifestasinya, kita bahagia, kita gembira. Ekspresinya apa? Haleluya. Jadi memang ngomong nggak asal ngomong. Karena sudah ada di sini apa yang saya ngomong. Dan itu karena saya cari saya sini Pak. Kalau orang punya kepahitan di sini, ngomongnya pahit-pahit. Kalaupun senyum, dia senyumnya paling senyum pahit. Senyum pahit itu sinis, ngejek senyumnya. Namanya hatinya udah pahit. Terpan, saya pahit. Yang dipikiri merancang kapan kubalas itu. Itu dirancang. Jadi orang ini gak ada damai, kehilangan damai karena iblis akan mencuri damai sejahtera lewat dosa dan kesalahan. Tapi Tuhan akan melimpahi engkau dengan damai sejahtera karena hatimu tulus dan bersih. Makanya berbahagia orang yang suci. Haleluya. Ayo ngomong yang membangun aja. Apalagi bahasanya. Gak usah ceritain orang lain. Kalaupun harus kau ceritain orang lain, ceritakanlah yang bagusnya, yang positif. Sejelek-jelek orang pasti ada kelebihan, pasti ada yang bagusnya, ya kan? Jangan jelek yang ceritain jeleknya. Apa untukmu? Dan kalau didengar orang itu kau jelek-jelekan dia, atau disampaikan orang nanti kau ngomong dia, dia akan jatuh, atau dia akan mengalami keburukan. Apa untuknya begitu? Begitu ngapain kita jadi hakim? Mending kita ceritakan kebaikannya, kelebihannya, dan kita doakan keburukan kekurangannya. Kita berkati. Haleluya. Karena kita sudah menabur yang baik, pantas kita menerima yang baik. Dan biasanya yang kita tabur akan dapat kita lebih dari yang kita tabur. Kalau kita bilang kita tabur benih 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Jadi kita berlimpah. Itu caranya. Tabur Tuhan. Tabur banyak, lebih banyak Tuhan. Berlipat-lipat. Jadi jangan kau ngomongin orang lain. Walaupun kau bilang ini rahasia kita berdua ya, belum tentu. Dia nggak bisa menguasai diri. Nanti dibilang lagi sama orang ya, ini rahasia kita ya, jangan kasih tahu sama orang. Dia pun bilang lagi nanti ini rahasia kita. Ini sudah satu gereja udah ketahuan, nggak rahasia. Akhirnya kalau orang nggak menjaga hati, itu nggak sakit hati dia. Jadi benar orang-orang yang sakit hati. Ya. Apalah gunanya kita kalau berjuang top sia-sia. Yang bagus ikuti firman. Haleluya. Jadi mahal. Cuma nggak ada waktu Pak 50 juta untuk tanggung sama bapak. Kalau miskinnya utang pun belum terbayar, mau bilang kan. Oke lah, ada kasih karunia Tuhan. Datanglah sama Tuhan. Serahkanlah hidup, minta ampun lah. Haleluya. Dan mengampuni, minta ampun lah sama orang itu. Kita akanlah didoakan. Kita kalau lepas dari hukuman. Dan Yesus yang menggantikan hukuman itu, dia membayar di kayu salib atas perkataan yang salah. Ayub pun dia disembuhkan setelah dia menderita banyak hal karena kesalahan. Pasal 42 dia bilang, aku cabut perkataanku yang salah Tuhan di hadapanmu. Aku duduk dalam debu dan aku taruh debu. Itu artinya dia bertobat. Setelah itu dia dipulihkan di pasal 42. Lalu dia bisa memberkati orang lain. Bahkan anak cucunya diberkati. Dia sembuh dari penyakitnya. Dia saudara tuh diberkati keluarganya. Anak-anak
sedunia. Tambah 140 tahun umurnya sampai sehat matinya. Dan dia melihat 4 generasi dari keturunan yang memberkati. Ayo, tahu dia bahasa perkataan. Tapi teman-temannya nggak tahu. Tuhan murka untuk Tuhan bilang, kalau Ayub menduakanmu, mendengar doanya. Kalau kamu nggak mendengar, karena kamu tidak berkata benar. Hanya jangan saudara di depan orang memuji-muji, di belakang orang menusuk. Tak boleh anak Tuhan seperti itu. Bahaya. Nah, lebih bagus kita bahasa iman. Haleluya. Ayo, ayat yang terakhir. Markus 11 ayat 22 sampai 23. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Gara-gara hoax, siapa itu dibilangnya buang anak jin di Kalimantan, heboh Indonesia itu. Sampai seluruh Kalimantan mulai demo, harus dihukum itu orang. Dia akan kena. Betapa hebatnya perkataan. Apalagi perkataan iman. Perkataan iman itu apa? Firman yang sudah kita dengar masuk hidup dalam hati kita, menjadi keyakinan. Katakan itu, ucapkan itu. Dulu para nabi Tuhan melakukan mukjizat itu karena Tuhan ngomong. Misalnya suatu ketika Tuhan membawa Nabi Yehezkiel ke satu gunung secara roh, satu bukit, lalu dia suruh memandang ke bawah. Yehezkiel, apa yang kau lihat di lembah itu? Aku melihat Tuhan berserakan tulang-tulang kering. Lalu Tuhan bilang, bisakah tulang itu kembali utuh, berkumpul kembali menjadi rangka manusia? Maksudnya engkau yang tahu Tuhan. Nah, kutaruh firman-Ku dalammu dan ucapkan nanti. Lalu Tuhan kasih firman. Nabi Yehezkiel mendengar yang baik. Lalu dia tangkap. Lalu dia ucapkan kepada tulang-tulang, hei tulang-tulang, demikianlah firman Tuhan. Apa yang dia sudah terima dari Tuhan, diucapkan kembali. Bersatulah kembali. Begitu dilepaskan perkataan iman, bahasa iman, maka tulang-tulang itu nyambung kayak rangka manusia itu. Tuhan bilang, hei nabiku, bisakah tumbuh daging? Hanya Tuhan yang tahu. Nah, aku taruh perkataanku dalammu, ucapkan itu. Lalu Tuhan berfirman, lalu ditangkap sama Nabi Yehezkiel. Nabi Yehezkiel bilang, hei tulang-tulang yang sudah menyatu, dengarlah firman Tuhan. Tumbuhlah daging dan sebagainya, seperti firman yang dia terima. Langsung tumbuh daging, tapi masih mayat. Sekali lagi, hei nabiku, bisakah dia kembali hidup? Hanya Tuhan yang tahu. Nah, aku taruh firman-Ku dalammu, ucapkan nanti. Lalu dia ucapkan kembali firman yang sudah dia tangkap. Dan hiduplah mayat itu jadi manusia. Itulah firman iman. Firman yang diucapkan Tuhan, kita tangkap menjadi keyakinan dalam hati kita, lalu kita ucapkan. Itu sama dengan Tuhan ngomong firman-Nya, sama dengan firman yang kita ucapkan dengan iman. Kualitasnya pasang sama. Itulah yang dikatakan sini, percayalah kepada Allah, milikilah imanmu dalam hati. Ucapkanlah iman itu. Dan iman itu kan timbul dari mendengar firman. Firman yang masuk di sini, Yesus yang kita alami di sini. Ucapkan itu. Itulah firman iman, itulah bahasa iman. Iman membuat kita diperkenan. Tanpa iman tidak berkenan. Ucapkan, maka akan terjadi. Pada gunung ini tercampak, itu akan terjadi. Nah, oke lah, kita tak perlu cari gunung mana yang mau kita campakkan, tidak ada gunung. Tapi gunung itu bisa namanya persoalan yang menghambat pertumbuhan ekonomi kita, yang menghambat kesehatan kita, yang menghambat kesuksesan kita, yang menghambat hidup kita untuk lebih maju lagi.
masalah-masalah atau halangan-halangan, katakan itu gunung, tercampur akan tercampur. Karena ketika kita mengeluarkan perkataan, kita akan menerima akibatnya. Apalagi perkataan iman itu powerful, sangat penuh kuasa. Begitu caranya Nabi dulu bergerak. Dan kita pun bukan Nabi, tapi bisa kita bergerak dengan karunia Nabi. Caranya begitu. Dan saya sudah melihat dalam kehidupan saya seperti itu. Sebabnya Tuhan mengajar kita sama-sama. Ayo stop ngomong-ngomong yang gak benar tentang orang. Kalaupun ada masalah di hidupmu, masalah di hidup orang lain, kelemahan di hidupmu, kelemahan di hidup orang lain, gak usah kau terlalu perkatakan itu. Tapi Tuhan mau kau mengubah masalahmu dengan perkataanmu, dengan cara perkatakan imanmu. Jadi jangan terlalu hebat kali kau melukiskan masalahmu. Kayak mana dia? Oh, udah stres ini, dia gak tahu, dia tahu apa yang hatimu dipikirkan ini. Kau lukiskan dengan semangat, padahal kau gak pernah melukiskan iman dalam hatimu. Firman yang kau dapat dalam ibadah raya, sulit. Itu kebiasaan buruk yang harus dirubah. Cukuplah kau tahu masalahmu, kau usah lukiskan sehebat-hebat sejelas-jelasnya. Apalagi kau terangkan sama orang. Orang yang nanti mendengarnya gak kuat imannya, itu lemah dia. Akhirnya dia bilang, iyalah samalah kita ini sama-sama terpuruknya kita semua katanya. Kasih. Dan iblis ketawa, dan iblis akan membuat semua taburan itu akan menjadi kenyataan. Semua kekhawatiran, semua ketakutan itu iman yang salah, dan itu akan terjadi. Apa yang kutakutan itu yang menimpa aku, apa yang kukhawatirkan itu yang mendatangi aku. Tapi sebaliknya iman yang kita miliki karena Yesus yang kita alami, karena firman yang kita terima di hati kita, jadilah seperti iman. Maka lakukanlah tindakan iman. Tindakan iman itu ada dengan perbuatan, tapi juga ada perkataan. Maka Roma pasal 10 ayat yang ke-10 tadi katakan, karena dengan hati orang dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Lihat, hatinya percaya Tuhan oke. Begitu kita lepaskan apa yang kita percaya, kita diselamatkan. Dia bisa. Misalnya kau udah tua nih, maklumlah secara alamiah sudah mulai menggigit-gigit ini lututmu. Dan dokter memang sudah bilang kau osteoporosis. Karena kau dulu waktu kecil gak dikasih minum susu, tapi minum purin, oke lah. Lalu kau rasakan itu. Dokter juga sudah bilang. Lalu apa yang harus kau lakukan? Apakah kau mengakui itu sejelas-jelasnya? Atau kau mencari internet apa? Orang kalau duduk-duduk sendi-sendinya penyakit apakah itu? Lalu kau pelajari, padahal kita gak pernah kau pelajari. Mencari dari internet. Lalu timbullah ketakutan karena kau melihat fakta dari penyakit akan menimbulkan ketakutan. Kalau kau menemukan fakta firman Tuhan apa janji Tuhan, kau menemukan iman. Maka kau harus ubah masalah itu menjadi hal yang baik. Caranya lakukan sesuatu apa yang kau percaya, ucapkan sesuatu apa yang kau percaya. Bilang dalam nama Yesus, seluruh penyakitku dan kelemahanku, dosaku pun sudah ditanggung Yesus. Oleh karena Dia, oleh karena bilurnya aku telah sembuh. Maka sembuh. Pindahkan gunung dengan hati percaya, gunung akan tercapai. Aku sering juga begitu, mulai terasa. Pernah aku gak bisa begitu, pernah dulu. Dan aku tahu, aku lihat di internet karena jarang minum. Memang akhirnya aku minum. Tapi aku bilang, aduh mati aku. Gimana? Hati-hati ngomong. Jangan lukiskan masalahmu dengan kata-kata yang akurat. Jangan lukiskan kelemahanmu dengan kata-kata yang akurat, situasimu dengan kata-kata yang akurat, yang begitu detail. Bersemangat pula kau menyampaikannya. Jangan lukiskan kelemahan kesalahan orang lain dengan cara kata-kata. Hati-hati. Iblis bekerja di situ atau Tuhan bekerja ketika kau mengucapkan iman. Alkitab bilang di dalam Ulangan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang kau katakan di hadapannya. Ketika kau melepaskan firman, ada malaikat yang siap melaksanakan firman yang kau lepaskan. Nah, salah satu tujuan malaikat adalah melaksanakan firman yang keluar dari mulut Allah atau dari mulutmu. Itulah firman iman yang kau kita keluarkan. Lebih bagus deklarasikan imanmu dan
Firman Tuhan yang kau hafal itu. Allah, aku akan memenuhi segala kebutuhanku sesuai dengan kekayaannya di dalam Kristus Yesus. Daripada kau bilang, aduh mampus lagi. Tiga hari lagi utang tuh harus dibayar, padahal uang nggak ada. Lalu kau mulai cerita sama orang, menjelaskan sama orang, tidak. Teringatnya, goyang-goyang kakiku gini, apa itu tidak? Wih, fungsiamu gini dulu itu, wih, bisa mati kau ini. Iya, gimana itu? Wah, diajarin aku macam-macam. Nah, ingat, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang mengasihi Tuhan. Ungkapkan aja iman, rubah situasimu dengan perkataan iman, rubah masalahmu dengan situasi dengan perkataan iman. Karena hidup mati dikuasai dia. Jangan gara-gara gak ada uangmu mati lalu kalau kita menabung lagi. Jangan bilang kau sedang menabung kebenaran kemuliaan dasar. Katakanlah bunga aja dari Tuhan lebih lagi. Aku percaya itu. Hanya pada orang yang percaya itu tidak dilakukan, tidak terjadi. Bagi yang percaya Tuhan jadilah seperti iman. Katakan aja iman. Kamu mau aja kok payah. Memang dasar hati kita dipenuhi firman. Kalau nggak dipenuhi firman, dipenuhi ketakutan, kekhawatiran ya. Ya baru bangun tidur aja. Susah dengan bangun. Bagaimana dia berdua bisa mengalami mujizat dari bangunan sudah susah dibangun. Bersebab jangan ucapkan hal-hal yang negatif tentang diri. Berubah saja situasi. Kalau ditanya orang bagaimana Eda, kulihat seperti lemah-lemah, makin kurus kau Eda. Jangan terus akui, memang betul bahwa aku begini bahwa kayak mana nyonya, jangan usah. Bilang aja imanmu. Tidak katakan enggak aku sehat enggak juga, karena kau sakit kan. Bilang aja imanmu, aku percaya Tuhan akan menyembuhkanku karena ada janjinya. Deklarasikan. Ada janjinya. Lagi pula Yesus kan sudah menanggung penyakitku. Tinggal aku sekarang sedang bergerak dengan iman. Karena udah biru-birunya aku sembuh. Mulai ngomongkan. Jangan aminkan dia dong. Memang aku juga makin tua makin terpuruknya aku. Jangan bilang begitu. Hidup mati dikuasai dia. Bisa? Setiap firman itu simpan di hati. Menjadi keyakinan. Ucapkan itu. Aku juga kadang-kadang sering ya. Pagi-pagi juga lah, aku tahu karena aku banyak belajar dari kedokteran kan. Iya. Otakku mulai bicara, menerjemahkan, udah mulai kaku-kaku. Itu astrophorosis, penyakuran. Itu karena kau minum puri, gak pernah minum susu waktu kecil. Itulah akibatnya. Aku bilang, oke lah, fakta alamiah, tapi fakta rohani. Aku sehat sampai mati dalam nama Yesus. Dan buku ini kan, tak ada itu. Ketika mulai merasakan seperti dunia, ada itu. Imanku mengalahkan dunia. Ngomong aja kok susah. Ayo belajar. Hidup mati dikuasai. Orang muda juga begitu. Jangan mentang-mentang mati-mati kamu 5 alam padahal udah belajar sampai tengah malam. Tetap begitu kan bilang aku memang aku bodoh matematika. Jangan. Lebih bagus aku percaya hikmat, kekuatan dari Tuhan akan terus datang. Anak Tuhan itu ada hidup dari Tuhan, ada berkat, ada sesuatu yang baru. Aku akan mengalaminya. Tidaklah baca renungan firman. Kalau bodoh, Tuhan akan membuat semuanya jadi indah. Makanya jangan bilang juga anak kalau melihat matematika memang ada dudungan doh, jangan bilang. Ya anakku, sekarang kau nampaknya gini. Aku tahu ketika kau berdoa, ketika kau ibadah kau muda, ketika kau sekolah minggu, ketika kau baca Alkitab, kau akan dasar. Dan aku pun akan doakan. Perkatakan imanmu, semangati dia dengan iman. Gitu mah? Iya, mana ada anak Tuhan. Orang mati aja bisa hidup, masa nilai matematika kamu anak bisa dibalikkan Tuhan jadi 9? Iya mah iya. Tidak penting bersaksi kau. Aku dulu begitu nah. Kalaupun belum pernah begitu, minimal iman katakan. Amin. Haleluya. Karena rancangan Tuhan masa depan yang cerah, bukan kecelakaan, tapi hari depan yang berharapan. Oke, bangunlah itu dihapuskan, pakailah firman Tuhan. Firman Tuhan itu dapat hari begitu, rupanya begini, begini, berapi-api lah kau menyampaikannya. Dan itu akan terjadi. Nah, kalaupun kau harus ceritakan masalahmu, cukup ceritakan di komsel atau di fakultas untuk didoakan, bukan untuk gosip. Kalau ada di sana, Eda,
si Anu itu kok lain sama dia ya. Dia kok gini ya. Udahlah kita doakan aja. Itu aja. Jangan sampai kau aminkan. Iya ya, aku pun gak suka lihat itu dengan tambah lagi kan. Doakan aja supaya kau berkata benar tentang orang. Dan doamu akan didengar Tuhan. Doamu juga akan didengar Tuhan untuk orang itu. Karena doa orang benar. Kalau udah sama ngomongnya gak doa orang benar lagi. Amin. Mari kita